Pasar senja biasanya ramai hingga matahari tenggelam. Namun malam itu, suasana berubah. Teriakan bulusi memecah kesibukan. Uangnya lenyap. Bukan dicuri, bukan jatuh, tapi benar-benar menguap dari tangan yang baru saja menerima pembayaran, seolah ditelan kehampaan. Pedagang di sekitarnya membeku. Beberapa melihat bayangan hitam tipis menyambar dari balik tenda, lalu menghilang. Tak lama setelah itu, Pak Rudi, penjual ikan asin, mengalami hal serupa. Uang receh di kotak kayunya, yang baru saja dihitung, tiba-tiba kosong. Tidak ada suara, tidak ada gerakan mencurigakan. Hanya hawa dingin yang merayap di punggung mereka semua. Panik merebak. Pasar senja, yang biasanya jadi pusat ekonomi warga kampung, kini diselimuti ketakutan. Keesokan harinya, isu pesugihan menyebar seperti api di rerumputan kering. Pasti ada yang pakai ilmu hitam biar dagangannya laris, bisik Bu Marta sambil menatap curiga ke arah warung kopi Pak Darmo. Dulu dagangannya sepi, sekarang pelanggan ngantri tiap hari. Pak Darmo membantah, tapi suaranya tenggelam dalam desas-desus. Tidak lama, giliran bulusi menuduh penjual gorengan, Mbak Yanti, yang baru-baru ini tiba-tiba bisa beli motor baru. Dari mana uangnya? Dagangannya cuma laku 5 porsi sehari. Mbak Yanti menangis di depan warungnya, bersumpah tidak tahu menahu. Tapi kecurigaan terus tumbuh. Setiap pedagang mulai memasang jimat, menggantung bawang putih, bahkan ada yang menyewa dukun. Namun uang terus menghilang. Kali ini dari laci pedagang sayur, lalu dari dompet seorang pembeli yang sedang bayar. Semua terjadi dalam sekejap, tanpa jejak. Di tengah kekacauan itu, Pak Herman, pemilik kios kelontong kecil di ujung pasar, tak pernah ikut bicara. Ia hanya tersenyum ramah dan selalu menenangkan korban. Tak ada yang curiga padanya. Ia bahkan sering membantu memberikan uang kepada korban, atau menenangkan pedagang yang histeris. Namun setiap malam, saat pasar sepi, ia selalu datang lebih awal. Duduk sendirian di bangku kayu dekat tiang listrik, menatap ke arah timur. Tempat pohon beringin tua yang sudah lama mati. Kejadian aneh semakin parah. Kini, bukan hanya uang yang lenyap, barang dagangan ikut menghilang. Ikan asin membusuk. Gula pasir lenyap dari karung yang diikat kuat. Bahkan, suara bisikan aneh mulai terdengar di telinga pedagang yang lewat sendirian. Suatu malam, Rudi, yang kini hampir bangkrut, berjaga di kiosnya. Ia ingin tahu siapa pelakunya. Tengah malam, angin berhenti, lampu neon berkedip-kedip. Lalu, dari balik bayangan tiang listrik, muncul sesosok makhluk tinggi, kulitnya pucat kusam, matanya berlubang hitam tanpa cahaya. Di tangannya, ia memegang gumpalan uang kertas yang berubah menjadi abu saat jatuh ke tanah. Rudi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Makhluk itu berjalan perlahan, kakinya tak menyentuh tanah. Di belakangnya, muncul Pak Herman. Tidak lagi tersenyum ramah, tapi dengan tatapan dingin dan bibir bergerak pelan, seolah membaca mantra. Rudi menyadari, Pak Herman bukan penolong. Ia adalah dalangnya. Kau pikir ini pesugihan? Bisik Herman. Suaranya berubah parau. Ini bukan soal kekayaan. Ini soal hutang. Kalian semua pernah ambil milikku, dan sekarang dia datang menagih. Makhluk itu mendekat. Rudi lari terbirit-birit, jatuh berkali-kali, sampai akhirnya pingsan di depan gerbang pasar. Keesokan pagi, Rudi ditemukan tergeletak dengan luka lecet dan wajah pucat. Saat sadar, ia menceritakan semuanya. Tentang makhluk itu, tentang Pak Herman, tentang hutang yang harus dibayar. Tapi tak seorang pun percaya. Kau stres karena sudah bangkrut, kata Bulusi. Jangan salahkan orang baik seperti Pak Herman. Dia malah yang bantu kita semua. Ironisnya, Pak Herman justru dianggap pahlawan. Ia mengumpulkan warga, mengusulkan doa bersama, bahkan menyumbang uang untuk korban gangguan gaib. Warga memujinya sebagai orang yang paling baik di tengah kekacauan ini. Namun malam itu, uang kembali menghilang. Kali ini dari kantong pelanggan seorang anak muda yang sedang membeli rokok. Dan suara bisikan aneh kini terdengar lebih jelas. Pasar senja tetap buka, pedagang tetap berjualan. Tapi setiap senja tiba, semua diam-diam menghitung uang mereka. Berharap masih utuh saat matahari terbenam.
Sementara di balik kios kelontongnya, Pak Herman tersenyum, menatap ke arah pohon beringin tua yang kini mulai tumbuh tunas hitam, dan menunggu korban berikutnya. Uang terus menghilang, dan kisah ini terus berlanjut hingga menyisakan Pak Herman sendiri yang tetap berjualan di pasar itu.